karakteristik bakat aja saya baru tahu ternyata di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah arti kata bakat sesuatu yang sudah terberi sejak lahir, Pak. Bukan kata saya, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di riset di dalam British ensiklopedia ya, dalam bahasa Inggris juga sama. Itu arti kata bakat adalah gift yang sudah diberikan. Makanya di Quran dikatakan kullu ya'malu ala syakilah. Nah, kebanyakan kita nggak paham. Kita ini punya modal potensi kayak gimana. Sehingga akhirnya berjalan hidup itu ya udah sejalannya aja gitu. Padahal sebenarnya kita dikasih karena ketidaktahuan kita. Iya. Betul. Makanya saya bikin momentum terbaik seseorang dalam hidup adalah saat dia sudah mengenal dirinya, kelebihannya, kelemahannya, bakatnya. Nanti dengan begitu dia nyesuaiin, lingkungan itu nyesuaiin bakatnya, Pak, potensi itu. Karena yang terjadi adalah antara lingkungan sama potensi dia, si karakter tadi itu nggak nyatu sehingga jadi bermasalah gitu, Pak. Iya. Nah, saya sejak 2015 itu sudah mensiarkan namanya mendidik sesuai genetik. Jadi mau nggak peduli mau kurikulum apapun dari dinas ya nggak peduli. Selama anak itu kita tahu potensinya, fitrahnya gimana, komunikasi gimana, cara belajarnya gimana, cara komunikasi gimana gitu. Dan itu powerful banget, banyak membantu sekali antara orang tua kolaborasi dengan sekolah. Semakin cepat semakin baik ya. Betul. Ya, Pak. Dia tahu. Pak ini sudah berapa tahun di perusahaan Jepang sudah berani baru kenal potensi yang sebenarnya kan. Dan tidak ada kata kok terlambat. lama betul ya. Kalau memang tahu lebih awal. Iya. Jadi orang kerja itu kalau sesuai dengan potensi genetiknya enak. Nikmat, Pak. Sekolah pun juga sesuai dengan potensi genetiknya enak. Jadi kayak kita menyiapkan karpet merah buat anak-anak kita. Paling gampang anak saya itu kalau belajar susah banget nih yang nomor 2 nih. Belajar malah naik-naik itu Pak, tralis. Naik-naik tralis. Wah, loncat-loncat gitu. Ternyata otot besar, sensing. Jadi kata ilmu yang dipelajari sama solver itu, anak bikin capek dulu. Sebelum maghrib tuh mereka main sepeda apa. Begitu habis maghrib, ngaji belajar udah ototnya udah ini. Kayak diesel dipanasin dulu. Udah tinggal belajar. Nah, ada satu anak saya tuh feeling sama sensing itu. Yang satu harus ditakut-takutin, kamu kalau nggak belajar nanti apa gitu ya. Tapi yang satu gini, kalau kamu pinter, papa kasih coklat. Nah, jadi dua-duanya itu nggak bisa dipakai. Harus cocok yang satu mana. Ada drivingnya, Pak, stimulasi seseorang. Makanya di Quran itu ada ayat ancaman neraka dan ayat surga. Iya. Di balik itu semua manusia, karena ketika dia baca Quran dia driving yang introvert gitu ya dalam kajiannya kita yang tertantang, dia ketika baca ayat neraka tertantang untuk menjadi lebih baik. Nah yang extrovert yang dalam kajian kita itu yang reward difasilitasi kalau kata Pak Haji ya itu akhirnya jadi termotivasi saat baca ayat surga. Manusia itu udah fitrahnya begitu. Nah cuman masalahnya itu banyak orang nggak paham, Pak, sampai dia jalanin tuh kayak masih ada apa sih sebenarnya di hidup ini, kita mau ngapain gitu. Nah gitu aja sebenarnya. Nah alhamdulillahnya nih sebenarnya kan saya juga sejujurnya, Pak, ini umroh kedua saya. Saya sengaja ini umroh kedua saya ikut Helfala gitu karena pengen membersamai Helfala, karena saya mau bikin genetika umroh, Pak. Jadi mereka umroh itu nggak cuma sekedar umroh, tapi juga bagaimana mengenali diri mereka secara spiritualitas, secara personalitas gitu. Nggak masalah, nggak ada kata terlambat, Pak. Tidak ada kata. Pak Dwi berapa tahun? Apakah ada kata terlambat? Nggak ada. Justru akhirnya menjadi setiap orang itu gini ukurannya, Pak. Kalau dia ada satu perubahan dalam hidupnya dan itu menjadi lebih baik, itu berarti benar, Pak. Gitu. Kan akhirnya belum Maka ada istilah long life of learning ya. Iya, betul. Memang begitu. Sesuai dengan setiap sampai untuk dirinya dan untuk orang lain. betul sekali. Sampai akhirnya, Pak, kalau kata dalam PBB ya, dalam divisi pendidikan, sebenarnya belajar itu bukan belajar, tapi belajar bagaimana cara belajar. Learning how to learn. Gitu. Itu yang banyak cara belajar yang Nah, salah. betul. Learning how to learn. Jadi bukan diajarin, bukan, jadi si anak tahu bagaimana cara dia belajar. Nah, gimana kita kasih tahu secara genetikanya, gitu. Oh, di situ dasarnya. Kalau orang tua kan tes psikologi kita nggak nyampe. iya, nah. Jadi gini kan, Kalmin tuh. ada beberapa orang tua yang konservatif itu melihat anak belajar pakai apa? Iya. Musik. Musik. Gue mainin.
Padahal dia Padahal itu cara belajar dia. Iya. Anak saya belajar harus nonton TV, TV harus nyala, baru dia masuk. Ada satu yang belajar pengennya sunyi gitu. Ntar adik-adiknya udah tidur, dia baru belajar. Macam-macam caranya udah biarin saja. dan bapak tahu. Itu satu bapak, satu mak kan? Iya. Iya. Karena ini dia fitrah pak. Makannya tuh itulah. Iya, Sama kan? Saya nyari Satu mak lagi kantong susah seperti kan? soalnya. Nyari mana gitu. Kalau maknya yang lain oke lah. Ini Nah, bapak bersyukurnya adalah ikut dengan Elvala karena sebenarnya pak. Nah, saya yang seperti Selain ini. tour travel, Saya- Elvala punya alat tes ya. Nah, seperti ini yang saya ini kan yang tidak terbayangkan ini. Ya, bukan agamanya, wawasannya ini. Orang tuh bangka ini kan terbayangkan sepaham dulu kan. Betul sekali. Masalah harga not just the first problem kan masalahnya. 17. Tapi yang Buat pendidikannya ini ya. anak-anak lah, anak-anak kita lah. Tapi hanya persentase yang bisa mengetahui perkembangan anak ini, hobinya apa, jurusan apa tuh, ini perlu pendewasaan orang tua untuk kita ya orang tertentu gitu. Ini orang-orang tertentu. Tapi betul, tapi itu udah akhirnya Pak Dwi. Orang tua juga akhirnya jadi punya panduan. Iya, panduan. Itu masalah. Kenapa kita perlu tes itu? Karena orang tua perlu panduan, guru perlu panduan. Iya. Jadi kadang saya menemuin tuh di lapangan kan, saya orang pendidikan kan, saya hampir 12 tahun pak. Jadi mulai karir dari TU bagian administrasi sampai direktur sekolah saya. Jadi saya akademisi, saya dosen Asyafi di Asyafia, saya sama Asyafia, bimbingan konseling saya. Jadi salah satu materi ini materi mata kuliah saya ini. Yang ini. Iya yang ini tuh. Ada satu mata kuliah namanya pemahaman individu satu. Hebat kawan saya sekamar. Yang terjadi itu pak, di sini lah ya pak, maksudnya di mati lagi di kosong. Kadang suka ada problem antara guru dengan orang tua. Anaknya bilang sama gurunya, bu, orang tua saya nggak kayak gitu bu ngajarinya. Ya kan? Di rumah juga sama. Kok kamu, mama kok nggak kayak guruku sih gitu. Itu jadi miss pak, gap. Ya, antara Nah, guru orang tua, atau ya. guru orang tua. Nah, Walaupun sama-sama guru. berapa satu guru? Solusinya adalah memahami secara fitrah genetika itu. Tapi dia percaya lebih cenderung gurunya. Iya, tapi akhirnya dengan kita memahami fitrah genetik, guru punya panduan, orang tua punya panduan yang sama. Gitu caranya pak. Nah, disitulah peran kita sebagai konsultannya, ngebantu sekolah sampai benar-benar mahir bisa mengelola anak-anak. Orang tuanya pun diajarin caranya. Gitu. Jadi kita tes semua, Pak. Waktu itu saya diundang sama Pak Dwi, tes semua anak-anaknya, saya kasih tahu caranya, gurunya gimana cara ngedidik anaknya di sekolah, orang tua gimana cara didik anak di rumah. Kan akhirnya jadi solusi buat sekolah. Gitu. Dengan satu tadi, keset. Kalau masalah guru itu yang masih banyak. Makanya ada pembinaan, Pak. Pentingnya di sini. Itu canggih. Ya. Kalian di daerah gurunya saja. Di mana, Pak? Coba. Saya ngisi di Mambromo Tengah, di tengah-tengah Bukit Papua. Iya, yang tes 200 siswa. Saya training workshop gurunya 1 hari. Proyek kerjasama Dinas Pendidikan Mambromo Tengah. Sana itu naik pesawat yang latih itu selama kurang lebih sekitar 45 menit lewati Gunung Papua. Tes TV semua, dites Jadi assessment semua. gurunya dites sampai hari. Semua guru. Jadi saya di sana 3 hari. Hari pertama tes semua. Siswa 200 dari tingkat SD sampai SMA. Kemudian guru-gurunya hampir ada 30-an di tes. Hari kedua proses hasil tes kan sebenarnya kalau satu orang ngetes aja itu 5 menit keluar hasilnya. Karena mereka pakai fingerprint doang. Kita cuma ngambil dia mau lagi capek, mau lagi nggak peduli ya Pak. Akhirnya ya. Hari ketiga workshop gurunya tentang mendidik sesuai jenis. Ya, sesuai. Sesuai jenis. Dan itu powerful. Saya kasih cuplikan sedikit Pak. Iya. Satu. Bapak pernah tes golongan darah? Iya. Pernah ya Pak? Tes ngambil golongan darah. Iya, golongan darah. Iya, ya. Hasilnya apa Pak? Oh. Hah? Oh. O itu kalau dalam konsep genetikologi manusianya respon ya, maka dia tipe orang yang O itu adalah fokus pada orang. Suka nggak suka sama orang itu adalah ukurannya dari bagaimana interaksi dia dengan orang di awal.
suka atau tidak suka Iya, itu tergantung ukuran dari perasaannya dia. perasaan yang bersangkutan. Bersangkutan. Iya. Oh, golongan darah. Bener Pak. Iya. Dekat sama orang baru Pak. Bapak mudah ngajak ngobrol. Benar, itu benar sekali. Nah, itu Tahu ya. Dia ngomong apa? Sama. golongan darah oh, sama juga. Sama. Sama. Mudah percaya dan mudah ditipu juga Pak. Ya mudah ketipu. Udah ketipu Pak. Agak enakan sama orangnya tuh. Nah, itu. Oh, dari golongan itu ya dulu ya? Iya makanya saya bilang ini itu cuma sekilas saja salah satunya. Belum yang tes secara fingerprint itu lebih powerful lagi. Hubungannya sing api-api. Gitu Pak. Salah satunya. Iya. Saya pakai di dunia selling, penjualan. Iseng-iseng nanya orang, Bu, pernah tes golongan darah? Pernah. Golongan darahnya apa Bu? Oh ya. Oh berarti kan dia emotional bonding. Bu, kayaknya ibu baik banget ya. Apa namanya? Kelihatannya cerah banget hari ini. Kayaknya cocok Bu pakai baju ini. Tapi untuk berbisnis enggak, Pak. Nanti kita ajarin caranya. Nah, orang ini golongan ini tuh. Nah ini Untuk berbisnis kurang, Pak. penting Oke itu. Pak, karena dia mudah deket sama orang. Coba aja dari tadi Bapak ngobrol sama orang, ya kan? Kita sama-sama O Pak. Sama-sama O, Pak. Jadi ketemu Pak. Kalah saya. Kata Allah, malu ala makanatikum. Ujung kemampuan terbaik seseorang. Dibedah Pak. Dari beda laki dan perempuan, dari konsep genetik personality-nya, dari kapasitas hardware-nya, dari golongan darahnya. Bapak nih di sekolah, siswanya punya portofolio satu orang, guru tinggal lihat, oh si Fulan, tipenya ini, golongan darah ini, oke, cara ngajarnya gini, gitu Pak. Gak ada yang namanya anak bodoh, gak ada dalam konsep kita. Benar. Semua hanya belum ketemu caranya aja yang tepat untuk bisa Ya, tinggal waktu. Yang pintar, yang jenius, yang menguasai suatu rumus cukup 2 menit. Yang dikatakan tadi kan dia harus 10 menit. Tapi dia menguasai ya. Betul. Nah itu nanti dari brand capacity. Dia makannya apa, dia dididik dari kecil seperti apa, Ya. ada masalah nggak dengan apa mentalnya dia, itu di brand capacity. Di urutan ketiga. Golongan darah itu urutan keempat tadi. Itu respon awal aja. Nanti yang atas tuh adalah gender, beda laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah genetic sensitivity. Nah Elvala itu sebenarnya nggak cuma sekedar tour travel Pak. Kita siap ngebimbing untuk urusan-urusan yang lain. Ini baru terbongkar nih. Baru terbongkar nih. Jadi kalau udah jadi keluarga besarnya Elvala Tour itu bisa macam-macam Pak. Terus juga kebutuhan kita support ini. Pembiayaan macam-macam. Pondok pesantren. Ketika Bapak membeli paket di Elvala, ya sudah sedikit banyak membantu kelangsungan pondok pesantren kami. Bapak juga tadi